Setelah belajar bagaimana membuat animasi frame by frame, sekarang kita beralih ke teknik animasi yang lain, yaitu Shape Tween. Dengan Shape Tween, Anda dapat membuat animasi perubahan bentuk objek. Ya, jadi perubahan bentuk itu disebut dengan Shape Tween. Agar lebih jelasnya, buka file part 5 dari dalam folder chapter 4. Pada stage telah terdapat simbol dari ini sebenarnya hobi saya ya, Kamen Rider. Ini adalah simbol dari Agito. Kita akan membuat animasi perubahan bentuk. Jadi dari garis nanti dia berubah menjadi simbol Agito. Untuk itu kita buat keyframe pada frame 50. Caranya tentu Anda masih ingat, klik pada keyframe 50 lalu tekan F6 untuk membuat keyframe. Nah, sekarang kembali ke keyframe 1, lalu kita akan hapus sebagian simbol Agito ini, bisa menggunakan eraser tool atau bisa juga menggunakan selection tool. Saya lebih suka selection saja biar lebih praktis. Saya hapus sebagian di sini, lalu sebagian lagi di sini. Oke, jadi yang tersisa hanya satu garis atau satu kotak shape. Ya, jadi ini bukan simbol atau objek drawing tapi berupa shape. Nah, klik pada keyframe 1 atau salah satu frame di antara keyframe 1 dan 50. Ya, Anda klik kanan dan pilih Create Shape Tween. Nah, bila benar, maka Anda akan melihat frame berwarna hijau dengan anak panah kanan, dan ketika ditekan Enter, ya, Anda bisa lihat animasi yang terjadi. Shape Tween tidak hanya digunakan untuk animasi perubahan bentuk, Anda juga dapat membuat animasi perubahan warna dan alpha sekaligus. Saya akan contohkan, misalkan pada keyframe 1, objek ini berwarna merah misalnya. Maka yang akan terjadi ya perubahan warna ya, dari merah menjadi hitam karena pada keyframe 50 simbolnya berwarna hitam. Atau bila menggunakan alpha ya, Anda bisa turunkan nilai alpha misalkan dari 25. Nah, saya rasa cukup jelas. Demikianlah cara menggunakan Shape Tween ya. Harap diingat kuncinya adalah menggunakan shape biasa, jadi bukan simbol atau objek lain seperti teks, karena itu akan menggagalkan fungsi dari Shape Tween. Sewaktu menggunakan Shape Tween, seringkali animasi berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, kita buka file part 6 dari dalam folder chapter 4. Pada stage telah terdapat animasi Shape Tween. Kita bisa lihat dengan menekan Ctrl Enter. Kotak berubah menjadi huruf W ya, tapi Anda lihat mungkin animasinya menurut Anda cukup bagus ya, tapi bukan seperti ini yang saya mau. Ya, ini terlalu aneh. Kita akan edit. Caranya klik kembali pada keyframe 1, lalu klik menu Modify, pilih Shape, dan pilih Add Shape Hint, atau shortcutnya adalah Ctrl+Shift+H. Anda bisa lihat ya di tengah-tengah objek, Anda bisa lihat lingkaran merah dengan A kecil di atasnya. Ini adalah shape hint pertama yang kita buat. Ketika pointer berubah menjadi seperti ini, ya, jadi anak panah putih dengan simbol plus, Anda bisa menggeser shape hint ke sini. Kemudian jangan lupa pada keyframe terakhir, dia juga membuat shape hint. Anda harus samakan posisinya ya di sini. Kembali lagi ke keyframe 1. Ulangi lagi menambahkan shape hint. Dan kita lihat lagi animasinya.
Nah, seperti ini lebih bagus ya, lebih rapi. Jadi dengan menggunakan shape hint, Anda bisa mengedit pergerakan dari animasi shape twin, dan bila Anda ingin menghapus shape twin bisa melalui bukan shape twinnya tapi shape hint-nya ya. Ini disebut shape hint ya. Klik menu modify. Oh, kita harus klik di keyframe 1 dulu ya. Modify, shape, remove all hint. Jadi kita bisa hapus seluruh shape hint sekaligus melalui menu ini. Oke, demikianlah penggunaan dari shape hint. Salah satu fitur yang bisa Anda gunakan ketika membuat shape twin adalah easing. Dengan easing, Anda dapat membuat animasi lebih lambat di awal, namun menjadi lebih cepat di akhir, atau kebalikannya, lebih cepat di awal dan lebih lambat di akhir. Sebagai contoh, masih pada file part 6, kita akan mencoba mengubah atau menggunakan easing ya. Klik pada keyframe 1 atau pada frame di antara keyframe 1 dan keyframe 24. Lihat pada panel properties ada bagian twinning dan nilai easy ya. Nilai yang disebut dengan easing itu. Bila nilai easing 0 itu berarti kecepatan animasi akan sama baik di awal maupun akhir sesuai dengan frame rate. Misalkan 24 frame rate maka itu akan konstan ya. Tidak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, sekarang kita coba ubah nilai easy ya. Anda bisa masukkan nilainya dengan mengetikkan di sini 100 atau bisa juga dengan menariknya ke kanan seperti ini. Ya, maksimal adalah 100. Kalau 100 ini berarti out ya. Ini berarti animasi akan lebih cepat di awal namun lebih lambat di akhir ya. Kita bisa lihat contohnya. Ya, dia cepat sekali di awal animasi tapi melambat. Oke. Sedangkan kalau nilai easy-nya kita ubah menjadi minus 100 atau ini kebalikannya. Lebih cepat atau lebih lambat di awal tapi lebih cepat di akhir ya. Tuh, kelihatan kan bedanya? Jadi dengan mengatur nilai easy ya, atau easing, Anda dapat dengan mudah membuat animasi menjadi lebih cepat atau lebih lambat ya. Catat itu.